Karena spinosusnya berputar sehingga tulang belakang itu bisa membengkok. Ya, karena kalau miring saya seperti ini dia tidak akan menetap. Ya, tapi karena justru rotasi dari korpus vertebra itulah yang menyebabkan postur tersebut menetap. Ya. Nah, akan ada kurva, ya, bisa satu kurva C ataupun dua kurva S, ya. Ini contoh. Jadi pada ini torakalnya kita kasih kurva ke kanan, ya, konveksnya ke kanan, otomatis kalau dia S dirembal ke dia. Jadi sisi mana yang lemah, yang konkav atau yang konveks? Selalu sisi ini yang lemah, ya, dia memendek memang. Jadi dia beda dengan Bell's palsy. Kalau Bell's palsy bukan, satunya lumpuh, jadi otot yang sehat menarik. Di sini bukan lumpuh, ya, tetapi karena rotasi dari vertebra. Nah, kenapa ini melemah? Karena dia tentu saja dia tidak perlu berkontraksi. Karena ini dia harus mempertahankan posisi yang panjang, ya, sehingga dia lebih aktif atau teraktivasi terus. Kuat. Ini cenderung pasif. Otomatis di sisi konveks merupakan arah kontralateral dari utara. Seperti spinosusnya itu kita kiri ke selatan. Sehingga di sini akan ada ham, ya. Di sini pun ada ham, ya, atau prominens. Ham lumbar prominens. Ini ada puluk di sini. Kenapa ada puluk? Karena organ-organ dalam, ya, karena perputaran spinosus dia terbuka posterior. Di sini, jadi dia memberi kesan. Nah, di sini biasanya akan remain flat. Nah, ini kan probandusnya normal, jadi ada cekungan di sini yang simetris kurang lebih. Ya, tapi kalau dia skoliosis, ini akan remain flat, ya, yang mestinya dia ada cekungan. Kemudian yang terdorong ke belakang skapulanya, ini kan kita lihat skapulanya rata, ya, tapi kalau orang skoliosis dia akan berputar. Kenapa dia berputar? Karena ada organ dalam yang besar, sehingga skapulanya dia akan berputar. Nanti sebarunya pun berputar, ya. Angulus inferior ini kan dipalpasi itu bisa didapat. Saudara Costa Rica yang angulus inferior tujuh, ya. Ini kan sekali lihat sekali pandang ini agak susah coba kita lepas. Nah, orang dengan skoliosis dengan rib ham biasanya ini akan langsung kelihatan, ya, karena dia akan berputar ke depan. Jadi akan kelihatan langsung anggulusnya. Bahkan terkadang dia mengalami rotation, ya, rotation yang menyebabkan dia kesannya kayak sayap, yaitu skapula. Tergantung dari derajat kemiringan dari berapa lagi derajat toleransi kemiringan dari keseluruhan? 10. Jadi tulang belakang kita itu nggak lurus-lurus amat, ya. Masih ada toleransi 10% itu cekungan. Masih skoliosis. Lebih dari itu sudah masuk kategori skoliosis, ya. Nah, sekarang berarti prinsipnya adalah di sini kita kurangi aktivitas, di sini justru yang kita perkuat, ya. Di sini yang cekung justru yang banyak di stretch. Otot memendek, otomatis cenderung kita menetapkan posisinya, kita perlu ulur dia. Di sini yang aktif, dia terlalu aktif, terlalu banyak, jadi perlu dikasih aktivitas lebih banyak yang ini, dan dia juga di stretch. Nah, itu dua hal yang kontradiktif, memperkuat dengan stretch, ya. Jadi perlu betul-betul diperhatikan
bahwa oke, yang mana duluan mau dimulai? Ya, itu jawabannya selalu tergantung dari kondisi pasien. Kalau memang kondisi pasien ototnya memendek yang ketika dikontraksikan perubahan panjangnya itu tidak maksimal, maka mungkin kita perlu fokus di stretch. Ya, karena namanya kita mengulur otot, otomatis akan ada dalam tanda kutip luka kecil ya, mikroskopis. Tidak bisa digabung di stretching langsung di strengthening nggak bisa ya, karena ototnya lagi luka kami strengthening maksudnya adalah masih ya, jadi memang betul-betul harus dibagi. Tetapi jawabannya kapan harus dimulai ya itu tergantung dari kondisi. Kalau memang ketika kita lakukan koreksi postur hasilnya dan maksimal karena ototnya kurang bisa kontraksi secara memanjang ya, atau paling tidak simetris, kita akan fokus pada striking. Tapi kalau memang ototnya oke panjangnya ya, karena postur vertebra yang menyebabkan yang pendek, fokus saja pada striking. Sekali lagi itu dua hal yang sama. Nah, di sini tetap juga dikasih aktivasi, tetapi lebih kepada bagaimana menstimulasi otot yang ada di sebelah sini. Ya, jadi lebih mencek. Begitupun dengan postur. Nah, untuk skoliosis sendiri itu ada beberapa macam metode ya, beberapa macam pendekatan. Tapi kalau yang pada umumnya dipakai dan sekarang mungkin di masyarakat atau pakai itu yang metode slot. Jadi dia lihat berdasarkan blok ya, jadi shoulder, kemudian thorax dan lumbar ya. Jadi dia bagi itu, jadi shoulder dibagi sendiri atau thorax dibagi sendiri, thorax dibagi sendiri, kemudian itu bawah itu bawah dibagi sendiri ya. Apa maksudnya? Nanti itu akan berimplikasi pada di mana kalian taruh apa ya, istilahnya kayak bukan beban, kayak penyangga untuk bagaimana mau koreksi. Ini kan kalau skoliosis dia ibarat tali yang bengkok. Kalau kita bisa pegang itu ujungnya tarik, dia akan lurus kan? Iya. Nah, seperti itulah kira-kira nanti koreksi posturnya. Otomatis ketika terjadi seperti ini ya, konveksivitasnya itu dia ke thoracodekstra. Kira-kira kalau kalian mau koreksi postur, ini kan lebih pusing, dia akan berbalik ke sisi kanan, dia ke kanan untuk ditorakan. Ya, kan salah satunya cara untuk mengkoreksi ini. Kan kalau kita bisa pegang ya ditarik aja, kan nanti kita mudah tapi kita pakai beberapa gerakan ya, untuk koreksi postur. Nah, sekarang dia torako konteksnya ke arah dekstra. Ketika kita mau latih dia postur, otomatis biasanya kita akan memposisikan dia sebelah atau miring. Kira-kira dengan kondisi seperti dengan kondisi seperti ini, dia akan miringnya ke arah miring kiri. Dan kiri. Ya, berarti ke sini kan? Saya akan tunjukkan apa. Ada roller. Minta roller dulu full. Yang bantal kayak bantal. Yang biru. Yang full sama setengah Mario. Kiri ya.
Semakin dalam. Ya. Lengkung. Jadi perlu kalian perhatikan adalah di sisi mana cembungnya. Disitulah diletakkan mengoreksi. Karena kan ibaratnya ini tali, kita mau tarik, kan nggak mungkin. Otomatis akan ada sesuatu hal yang kita gunakan, entah ini, entah di pinggir bed, entah pakai gimbal dan segala macam untuk mengoreksi posturnya. Ya, yang masalah adalah ketika kalian letakkan fiksasinya. Alat koreksi. Jika kalian letakkan alat koreksinya di sisi yang cekung, kalian justru menambah. Ya, sedangkan ini utama kalau terpilih. Ya, jadi selalu kita akan mendorong sisi yang cekung ini ke arah yang cekung. Kalau begitu prinsipnya. Itu untuk deformitas di sisi frontal. Ya. Yang nah, sekarang yang terjadi di sini terdorong ke belakang, di sini kita terdorong ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Selalu prinsipnya akan dilawan, ya, berlawanan. Nah, sekarang pasien skoliosis dia punya masalah pernapasan, ya, dengan kondisi paru-parunya yang sebelah dekstra, core-nya sebelah dekstra itu terdorong ke belakang, core yang pulmonya sebelah dekstra itu terdorong ke belakang, pulmo sinistranya terdorong ke belakang. Dia bernapas seperti biasa. Nah, pola ekspansi dan depresi dari paru-paru itu akan salah juga, ya. Di sini tidak ngembang maksimal, bukan tidak ngembang, kempisnya nggak bisa. Di sini justru ngembangnya nggak bisa, ya. Nah, sekarang otomatis kita mau pulmo yang ada di sebelah sini setelah itu akan terdorong ke belakang, ya. Pulmo yang ada di depan terdorong ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika kita minta tarik nafas, maka jadi satu tangan kalian fiksasi, tapi kalau ada upward position, kalian pindah ke sisi yang sebelah. Ya. Jadi ketika dia menarik nafas, ya, jadi kita tarik nafas, ini kita dorong ke depan. Ya. Dan bagian ini kita dorong ke belakang. Ya, terus. Nah, sekarang ini kan posisinya setengahnya lemah. Itu tadi baru mobilisasi. Nah, ini hanya butuh mobilisasi. Ini nanti diperkuat. Jadi tujuannya ini hanya sebenarnya untuk mobilisasi paru-paru yang terdorong ke belakang. Jadi X ini tandanya ada ham atau ada dominans ada pun. Jadi coba tarik nafas. Lalu kita dorong ke depan. Yang ini namanya rotational breathing. Rotational breathing. Jadi dia bukan breathing exercise seperti biasa. Itu harus sedikit diubah, disesuaikan. Karena kenapa? Paru-parunya terputar. Ya. Maksud saya terdorong, ya, satu ke belakang, satu ke depan. Sehingga waktu dia tarik nafas, waktu ketika paru-paru mengembang, itu kita dorong ini, ya, supaya pola ekspansinya itu bisa sedikit membaik. Ya, ketika kita tarik nafas, kita tarik sampai di hembus. Oke, kerak Nah, sedangkan yang di sini, ini tujuannya kita adalah memperkuat. Ya, tadi kan sudah dorong di depan. Dia masih akan bisa berekspansi meskipun tidak maksimal. Sehingga apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memberi resistensi di sini. Kita justru memberi resistensi. Ya. Kenapa? Supaya ada dorongan di sini. Kalau gerakannya kita
akan aktif. Ya, jadi dia bisa harapannya dia bisa koreksi ulang. Ya, kemudian ini untuk yang terdorong ke belakang itu bisa terdorong ke depan mobilisasi kita. Nah, sekarang bagaimana kalau pasiennya lakukan sendiri? Ya, gampang. Sisa posisi seperti ini untuk pegang tangannya, ya. Nah ini kan skapulanya terfiksasi nih, jadi ketika dia gerakkan, nah betul-betul kosta yang bergerak di sini, ya. Nah satu tangan ini bagaimana supaya tidak bergerak? Dia mungkin akan berpegang di sini, ya. Dalam posisi seperti ini, ya, kosta ini akan remain stable, ya, atau dia statis. Jadi nanti pada saat kita selalu tarik nafas, ya, pada saat dia tarik, kapunya kita selalu mobilisasi ke depan seperti ini, ya. Kita bisa lihat untuk di kirinya itu hampir-hampir tidak ada pergerakan pada kostanya, ya. Kenapa? Karena skapulanya terfix pada posturnya, ya. Jadi untuk memaksimalkan mobilisasi pada total dan juga kosta, posisi shoulder kita harus 90 derajat. Salah satunya, kalau dua-dua bergerak, ya jadi coba misalnya, ya kalau dua-dua bergerak, ya bergerak justru, ya, dan akan ada pergerakan pada kosta. Tapi kalau salah satu, coba buka kanan saja, buka kanan saja. Nah, nah, otomatis yang satu tidak akan bergerak, gerakan yang sebelah atau sisi sebelah kanan itu akan maksimal gerakan sangkar toraksnya, yang kiri dia akan fix. Nah beda kalau coba satu tangan saja baru buka. Nah ini akan ikut berputar. Ya, kenapa ikut berputar? Karena skapulanya tidak terfix, ya, sehingga torakalnya dia akan mengkompensasi gerakan di. Ya, makanya kalau kalian lihat semua latihan-latihan pada toraks, sangkar toraks itu selalu posisinya seperti ini. Ya, akan ada satu tangan yang fix, ya, supaya dia menahan pergerakan pada toraks yang sebelahnya. Ya, karena sekali lagi sangkar toraks itu dia kerjanya simetris juga, ya, pergerakan pada sisi yang kanan dan kiri itu saling berhubungan, ya, jadi harus satu difiksasi. Kalian fiksasi pakai tangan tidak ada gunanya, ya, karena sekali lagi dia saling terhubung di dalam sini, dia akan saling menarik. Ya, satu-satunya jalan adalah memfiksasi skapula sehingga gerakannya betul-betul terfiksasi. Ya, karena kalau dia dua-dua loose seperti ini, maka skapula yang bergerak, toraks dia akan statis. Yang kita mobilisasi adalah costocoracal di sini. Atau costovertebral. Nah itu contoh untuk diafragma cukulit. Nah, sebelumnya itu sebenarnya ada pemeriksaan yang khusus skoliosis. Mungkin yang kita di Baksos sudah pakai aplikasi skoliometer, ya, dengan smartphone yang kita semua. Tetapi bedanya dengan skoliometer yang seperti ini di cekungannya. Ya, mungkin beberapa yang teman-teman waktu kita turun SGP sadari ketika kita periksa respondennya, terus spinosusnya itu menonjol ke belakang. Nah itu kita justru misalnya menonjol ini, kita justru tidak bisa tentukan kira-kira dia ke arah kiri atau ke kanan. Tapi kalau ini dia ada space di sini yang betul-betul bisa menjadi tempat proses spinosis itu, walaupun dia menonjol dalam satu. Jadi kalau memang kemiringan terjadi pada tulang belakangnya itu karena miring, bukan karena kita bingung mau tentukan kemana ini menonjol. Soalnya ini kan rata. Kalau apa, ya. Tapi kalau memang skoliometer asli, space. Ini murah kok, ini cuma 300.000. Awal keluar ini 1,8 juta, ya. Tapi sejak negara Cina menyerang, murah sih, ya. Nah, yang diukur dari skoliometer ini adalah yang namanya ATR, Angel Trunk Rotation, ya.
Jadi di sini ada nilai 5 sampai 30. Nah, batas toleransi ya pada umumnya 5 derajat ke bawah normal. Ya. Lebih dari 5 derajat itu masuk skoliosis. Ya, tapi yang sumber yang pernah saya gunakan adalah bimbingku deskripsi itu 4 derajat. Tapi yang digunakan oleh ikatan fisioterapi itu jadi kita ikuti saja apa yang dibutuhkan. Ikatan fisioterapi Indonesia. Itu dengan skolemateri ini kita bisa tahu bahwa kita tidak bisa prediksi berapa sudut kopnya. Tapi kita bisa dilihat dari skolemateri adalah rotational atau perputaran dari korpus vertebra yang itu akan menandakan pasti skoliosis. Ya. Jadi ini untuk tingkat akurasinya kurang lebih sama dengan sudut kop, meskipun dua hal yang berbeda dari nilai. Karena tidak mungkin korpus vertebra berputar tanpa disertai dengan deviasi ke arah, dia selalu akan berpiling, ya, karena saling tarik menarik. Ya. Nah ini gampang caranya. Biasanya gampang, tinggal kita suruh tunduk kuat, mengangkat. Tangannya yang dapat ditutup, tangan yang dapat bisa kita lihat kan? Sen, mana? Pastikan dia berada di tengah, ya. Nah ini naik atas. Nah ini kemudian akan spasm saja. Jadi selalu dikembalikan ke ekspertisnya lah ya. Karena nggak mungkin dari sisi ini saja terus bisa ya, meskipun antara aja itu masuk skoliosis ringan. Ya, tapi ketika kita lihat, kita palpasi, ini bukan ham, ini cuma otot yang harus ya, otot spasm jadi seperti itu. Saya tahu kenapa begini mati kiri. Nah, seperti itu. Jadi yang kita cari adalah apakah ada rekam atau lumbar prominens. Kebetulan di depan ini lumbar prominens, tapi dia bukan karakter lor belakang kanan prominens. Ya. Jadi selalu dicari di mana titik yang ada hamnya atau ada prominensnya, di situ kita taruh skolemeter ini. Ya. Nah kalau yang berbasis aplikasi, ya yang pakai smartphone, ya kan rata. Kalau kayak begini, oke, nggak ada masalah ya. Proses sinusoidal ilham ini cukup rata. Ya, jadi kalau kita taruh smartphone, ya, kita bisa mengikuti lengkungan. Ada orang yang dia justru proses sinusoidal menonjol sekali ketika dia Adams forward. Ya, kita ada beberapa terjadi di responden pas sos. Jadi kita pakai smartphone kita bingung mau tentukan ke kiri atau ke kanan ini, karena dia duduknya seperti ini. Kalau ada celahnya, karena masalah karena dia pasti akan mengikuti kemiringan. Ya. Kalau kayak seperti ini, oke, ini yang saya tunjukkan di derajat, artinya menjadi kemiringan pada sisi kiri. Ya. Sisi kiri sebesar 5 derajat kanan kiri. Kalau yang dibaca adalah sisi yang lebih tinggi, ya, bukan sisi yang lebih rendah. Meskipun untuk bundarannya itu atau bolanya ini dia lari ke kanan, tetapi kemiringan itu untuk sangat-sangat ke kanan. Ya. Itu untuk rotasi. Nah sekarang yang saya katakan tadi, satu pendorong depan, satu pendorong belakang, kemudian ini lemah. Nah, kita juga bisa memobilisasi dia secara manual. Otomatis karena sisi konveksnya dia mengarah ke kiri, otomatis semua kita akan dorong ke kiri. Nah, tapi yang agak riskan ketika kita dorong ke kiri, kita nggak perhatikan karena dia akan double kurva
Jadi betul-betul kalau kita menilai skoliosis blok per blok, ketika kita lakukan koreksi di atas, pastikan di bawah ini juga ada fiksasinya. Ya, kalau dia C itu sangat-sangat simpel. Ya, kita tidak perlu terlalu perhatikan banyak hal. Tapi kalau dia S seperti ini, nanti ketika ada mobilisasi seperti ini, dia ada fiksasinya di bawah. Oke, di atasnya sembuh, di bawahnya tambahin fiksasi. Ya, biasanya tidak akan ada itu. Caranya adalah kalau kalian sendiri, mungkin kalian bisa sandarkan dia di tembok atau kalau kalian agak besar badannya, bisa difiksasi seperti ini, atau bahkan terkadang, ya terkadang meskipun kesannya mungkin agak kurang sopan, kita akan pakai mandi, kita lakukan kaki tembok. Yang kita lakukan fiksasi seperti ini, ya. Oke, nah sekarang kalau kalian agak kurang nyaman, kalian bisa samping seperti ini, tapi nggak susah kan? Atau mendorong buku sini. Saya biasanya minta izin dulu Pak. Kemudian karena dia torakal, sebaiknya kita kunci dari skapula. Kita tolong silangkan tangan kanan. Sembari kalau kau bisa pada saat kau mobilisasi ini ke dalam belakang, ya, dan ini kan dalam belakang, ya. Nah kalau kau anggap masih terlalu banyak gerak di sini, fiksasi. Kalau masih terlalu banyak lagi, terkadang kita minta tolong silangkan, angkat kaki kiri, ya, oke. Kemudian cukup. Kemudian kita mobilisasi. Karena teknisnya kan kita cuma kelemahannya dengan teknik seperti ini, biasanya ini kan akan ada hitchhike. Hitchhike itu sebelah sini. Dengan posisi seperti ini akan menambah tinggi dari pelvis ini terkadang, ya. Jadi meskipun sebelah sini dia sudah terkunci, tapi di sini dia justru ya. Saya itu cara terakhir, ya. Ketika saya juga sudah tidak nyaman mobilisasi atau situasi di mana tidak bisa fiksasi di apapun alasannya, ya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk lombanya banyak amat. Ini kan sebelah sini, ya. Posisinya mau ditarik sama, tetap tangan kita mau dada. Ini tinggal kita dekatkan saja di kanan. Kalau bagian atas agak gampang dikunci. Nah terkadang biasanya kalau kita suruh self correction, ya, untuk maksudnya lakukan sendiri, kan ini dia akan miring ke arah sini kan, kurang lebih. Ya. Jadi kita suruh counter dengan seperti ini, dan dia suruh tanam. Nah, biasanya itu tanam cermin atau pakai itu, ya. Jadi hampir lepas itu dulu yang